Alhamdulillah, kembali kita usai melaksanakan sholat asar berjamaah ini, kita akan mengkaji sejenak kitab Afatul Lisan karya Al-Imam Al-Ghazali. Afatul Lisan, bahaya lisan. Rasulullah Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, ala ukhbirkum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'alal badani sumtu wa husnul khuluq. Ala ukhbirkum bi aisaril ibadah, maukah kalian aku berikan kabar tentang ibadah yang paling mudah, wa ahwaniha 'alal badan, dan paling ringan bagi anggota tubuh. Ala ukhbirkum bi aisaril ibadati wa ahwaniha 'alal badani sumtu wa husnul khuluq. Maukah kalian aku kabarkan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi anggota tubuh? Apa itu wa husnul khuluq? Yani as-sumtu wa husnul khuluq, diam dan berbudi pekerti mulia. Sama-sama kita hafal hadis ini sejak kita kanak-kanak. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Penting kita untuk senantiasa menjaga lisan. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha 'inda lisani kulli qail wal yattaqillahi imru'un 'alima ma yaqul. Allah berada di sisi orang yang berbicara. Wal yattaqillah, maka bertakwalah imru'un 'alima ma yaqul, orang yang mengerti apa yang dia katakan. Ahzin lisanaka illa man khairi fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Dengan demikian engkau akan dapat mengalahkan syaitan. Saudara-saudara sekalian, setan dalam hadis ini bermakna adalah pikiran gelap. Saya pernah mengutarakan, kembali saya ulang, pikiran akan membuahkan perkataan. Pikiran bukan hanya membuahkan perkataan, juga perbuatan. Apa yang kita pikirkan menjelma menjadi sebuah perkataan, perbuatan. Kalau sudah terus-menerus terulang-ulang,
maka bisa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, bisa menjadi karakter, kepribadian. Saat pikiran kita negatif, biasanya ucapan perkataannya pun negatif. Saat pikiran negatif, perkataan negatif, tindakan perbuatan juga cenderung negatif. Kalau terus diulang-ulang, bahaya, bisa menjadi kebiasaan yang negatif, karakter kepribadiannya pun negatif. Contoh, ya, kita melihat sesuatu, terfikir, karena pikirannya negatif, masuk, keluar dari perkataannya, ini orang kayaknya, tuh, kayaknya berpikiran negatif, sudah curiga saja. Negatif kan? Bu. Sebaliknya, ketika pikiran positif, perkataan akan positif, perbuatan positif, kalau dibiasakan, karakter menjadi kepribadian yang positif. Karenanya, innallaha 'inda lisani kulli qail falyattaqillah imru'un 'alima ma yaqul. Allah berada di sisi orang yang berbicara, maka bertakwalah orang yang mengerti apa yang ia katakan. Artinya, sebelum dia mengatakan sesuatu, dia harus memiliki jiwa yang takwa. Saya pernah mengemukakan apa itu takwa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hurufnya ada huruf ta, qaf, waw, ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa: ta, tawadu, rendah hati; qaf, qanaah, penuh kehati-hatian; waw, qanaah, menerima apa adanya; waw, wara, penuh kehati-hatian, dianya yakin; tawadu, rendah hati. Akhirnya kalau rendah hati, penuh dengan kesadaran bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Sadar, innallaha 'inda lisani kulli qail, Allah berada di sisi orang yang berbicara, maka pembicaranya cenderung yang baik-baik saja. Wal yaqul khairan aw yasmut, katakan yang baik atau lebih baik diam. Penting nih kita untuk memperhatikan bagian 7 lubang leher ke atas. Pak ya. Bu. 7 lubang bagian leher ke atas. Apa saja? 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Pada 1 lubang yang satu ini, mulut, ada yang namanya lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lisan. Melihat, 2 buah mata kita melihat. Tak, boleh pakai tak. Tak, mengakses kepikiran. Akhirnya yang keluar apa? Yang dari 1 mulut ini perkataan. Kita melihat, subhanallah. Kan melihat dulu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah terima dengar. Ada yang langsung lihat. Ya. Kalau melihatnya sesuatu kita berpikir positif, mendengar yang positif kita berpikir positif, maka keluarlah dari lisan juga positif. Dan ini semua dikendalikan oleh panglimanya, hati. Padahal sama. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, dengar seperti itu enak gak? Tapi kalau udah kenal, ada kedengkian, ada hasad, ada hasud, nggak tahu ilmunya, nggak ngerti, jiwanya negatif, dengar yang seperti tadi gimana kira-kira? Keluar dari lisannya apa ya? Tarik-tarik suara tuh. Betul tidak? Saya ingin terangkan maksud saya. Nih dari leher ke atas 2 lubang mata, penglihatan kita, pandangan kita, pendengaran kita, termasuk kita tarik, kita keluarkan. Kita tadi jamaah kan dekat-dekatan, ya. Ada yang dekat pakai minyak wanginya enak, harum minyak wangi yang aroma Madinah, ada yang khas Mekah, ada yang aromanya biasa saja, ada yang kebetulan di sebelah kita nggak pakai apa-apa, maaf mungkin karena 2 hari belum bersih-bersih, ya. Bisa nggak dari 2 hidung yang kita rasakan habis sholat cerita tadi sebelah saya, ampun dah tuh, bisa nggak? Tapi kalau pikirannya positif, jiwanya positif, ya khairan awliyat, lebih baik diam atau yang baik-baik saja. Artinya apa? Kita berprasangka positif, ya. Nah, karenanya rumusnya adalah dari 7 lubang yang di atas ini. Saat kita melihat, saat kita mendengar, saat kita memfungsikan 2 lubang hidung ini, menarik nafas, mengeluarkannya, mencium aroma yang kita suka, yang tidak kita suka, dan lisan ini dia mengalirkan energinya kepada pikiran. Karenanya alirkan dan positifkan, ya. Lewat ada cium bau aroma busuk, alhamdulillah ya Allah, 2 lubang hidung hamba masih berfungsi sempurna. Nah, coba kalau belum aja nggak tahu rasanya. Positif nggak? Positif. Wow, aromanya subhanallah, alhamdulillah. Aduh, kebalikannya baunya nggak enak banyak kan? Alhamdulillah, ini semua dari sisimu ya Allah, tetap positif. Pikirannya jadi positif. Naik kereta, naik bis, dimanapun, di pasar dan lain sebagainya, kalau sudah di atas leher kita mengalir yang kita lihat, yang kita dengar, yang
kita rasakan, maka semuanya menjadi positif. Kalau pikirannya positif, makan kita cobain, rasanya agak getir, agak warung kurang nikmat, kurang nyaman, ya sudah, alhamdulillah. Padahal nggak mengatakan, tapi bergumam dalam hatinya. Makanya kembangkan lagi rumusnya, bahwa di atas leher ada 7 lubang ini mengalirkan energi pada pikiran. Berpikirlah positif dan harus dikomandoi oleh perasaan, kesadaran dari hati yang positif. Walaupun tidak dikatakan hatinya, perasaannya tetap positif. Contoh, inilah yang dicontohkan Rasulullah saat Siti Aisyah radhiyallahu anha lupa nyajikan air, lupa. Dempet berdekatan antara tempat garam dengan tempat gula, lupa. Yang ditaruh garam. Itu ditanya, bagaimana ya Rasulullah? Rasul minum aja. Alhamdulillah. Akhirnya Siti Aisyah kok agak beda ngomong alhamdulillah, tapi tetap baik. Waduh. Ya. Kalau kita gimana kira-kira? Baik, karenanya penting senantiasa harmoniskan antara pikiran dan perasaan, selalu positifkan. Insya Allah akhirnya kalau pikiran positif, perasaan positif, harmoni berjalan terus menerus, maka menjadi jiwa keseharian kita otomatis dong akan menjadilah nantinya dia senantiasa berkata yang positif-positif saja, perbuatannya pun akan mengalirkan perbuatan yang positif. Dan kalau sudah demikian, maka langsung atau tidak langsung afatul lisan, bahaya lisan akan mampu kita kendalikan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia amat sangat terletak tergantung bagaimana kemampuan menjaga lisannya. Kalau lisan sudah menggores hati, kalau lisan menancap dengan kuat sehingga melukai hati, daripada perbuatan lisan kita ini ada istilah bisa lebih tajam daripada pedang. Ya, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah bagaimana Allah berbuat baik kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka berbuat baik, tebarkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, otomatis ucapannya penuh dengan kasih sayang. Allah As-Salam, yang memberikan keselamatan, kedamaian, ucapannya penuh menyejukkan. Dan kalau sudah demikian, maka kalau kita sudah mampu menjaga lisan, insya Allah pikiran pun harus dipositifkan, perasaan demikian, maka
Katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Diam bukan sembarang diam. Diamnya terhias hati, terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending zikir. Baik zikir dalam artian yang zahar maupun secara khafi atau sir tersembunyi. Yuk sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, yang suci hanya Allah. Walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Wa la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Lebih baik kita bercermin, masuk menyelam pada diri kita. Sucikan pandangan kita, sucikan pendengaran kita, sucikan ucapan kita. Lebih baik kita memandang semua, mendengar apapun jua, bertutur kata seiringnya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan asyik, tapi kan gak mungkin saya menyuarakan nanti dengar tetangga lagi di teras, nanti terdengar saya lagi di kereta, saya lagi di bis, saya lagi di jalan. Dalam hati, ya, dalam hati Allah. Yuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enak. Allah, Allah. Nanti spontannya beda. Orang yang sering zikir spontannya melihat, mendengar segala sesuatu, menyaksikan. Kalau biasa zikir di hati, hatinya nggak langsung reaktif yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Tuh ya. Terakhir, sekarang bagaimana agar kita mampu menjaga lisan, karena afatul lisan, lisan sangat berbahaya, bisa melukai hati. Mungkin kalau seseorang terluka nggak sengaja, tangan kita menyikutnya, tak sengaja kaki kita menginjaknya, seminggu selesai dipukul, seminggu terpukul, benjolannya selesai. Tapi kata-kata yang nggak enak, yang menyakitkan, apalagi fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Memang fitnah pakai apa? Pakai lisan, bahaya kan? Ya Allah, tuh makanya ganti semuanya itu. Bagaimana
Kita sudah baik, kita ucapkan yang baik, kok kebalikannya tidak baik. Tetap kita harus bereaksi positif. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba yang mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati dan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ada orang jahil bodoh menegurnya, udah baik-baik permisi, nggak ada reaksi. Udah baik-baik assalamualaikum salam, udah baik-baik reaksinya negatif, tetap qalu, katakan salam. Ya, insya Allah. Kalau baik biasa. Kita udah baik, reaksinya tidak baik. Berlatih untuk tetap bisa baik. Inilah yang dilakukan oleh Al-Mustafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat menyuapi orang yang buta. Kita sudah dengar kisahnya saat disuapin pelan-pelan. Orang butanya nggak tahu, kan dapat informasi dari sini, dari sana, dari situ dan sebagainya. Depan Rasulullah saat menyuapi malah apa? Ngoceh bahasanya. Malah dia lagi curhat. Itu tahu Pak Muhammad tuh menceritakan tentang keburukan Nabi Muhammad. Dia nggak tahu yang nyuapin siapa, Nabi Muhammad. Semakin lembut menyuapinya Allah. Ya, saat Rasul wafat, sebagai penutup kajian kita kali ini, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya pada putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Siti Aisyah adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sahabat sekaligus adalah mertua Rasulullah. Wahai anakku, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan yang aku belum pernah jalankan, yang kau tahu aku ingin ikuti? Ada wahai ayah, setiap jelang sore aku buatkan makanan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baginda pergi ke sebuah pasar menyuapi orang yang buta. Kata Sayyidina Abu Bakar, buatkan itu, aku ingin contoh semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar bawa makanan, dibuatkan oleh Siti Aisyah, disuapin pelan-pelan, pengen contoh Rasulullah. Saat beberapa suap, baru beberapa suap, berhenti. Siapa kau ini yang biasa menyuapiku tidak selembut ini? Yang biasa menyuapiku tidak selembut ini. Mencoba Sayyidina Abu Bakar meyakinkan, ya aku. Tidak. Dia lembut, terasa saat menyuapi aku. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq, aku udah lembut begitu. Langsung Rasul menjelaskan, wahai Tuhan, yang menyuapimu yang biasa dengan kelembutan itu telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kaget, langsung minta dijabat, langsung minta dipandu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak usah begitu, saat ini pula tolong pimpin aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi menjadi seorang yang muslim.
Tuh ya. Oh, itu kan kisah. Ya tentu ujian kita nggak sedahsyat itu. Artinya negatif, tetap reaksinya positif. Insya Allah kita semua jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ini nuansanya dalam bulan Rajab Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perintah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mampu pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Buktikan kita salat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Salah satunya menjaga lisan. Salah satunya perbuatan yang mulia adalah berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Sebagai penutup saat sholat, kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Saat ruku kita sucikan Allah subhana rabbiyal azim. Saat sujud subhana rabbiyal a'la, kita sucikan Allah yang maha tinggi. Kita puji Allah. Salat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan rahmat Allah ada pada kamu. Bahwa di luar salat tebarkan kedamaian, termasuk salam, tebarkan kedamaian, ucapkan yang baik saja, yang menjadikan langsung atau tidak langsung kita telah menebar kasih sayang, mewujudkan nilai keselamatan, kedamaian Islam yang rahmatan bil alamin. Semoga Allah rahmati berkahi ridho kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua ya Allah dari sisi-Mu, dan jadikan segala urusan kami bimbing, pandu, agar senantiasa dalam hidayah petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan agar senantiasa aku selalu mengingat-Mu, dan lisan ini basah masuk dalam qalbu yang selalu terpaut kepadamu ya Allah, dan jadikan senantiasa terus bisa berbuat kebaikan dalam nuansa ibadah mengharap ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah